Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan salam. Ibadah pagi hari ini dengan tema Janji Allah Menguatkan Hidupmu. Kami ucapkan selamat datang bagi Jemaat GKJ Pekalongan yang ikut ibadah onsite maupun yang melalui live streaming di rumah. Ada beberapa warta tambahan bahwa gereja GKJ Pekalongan akan melaksanakan ibadah 2 kali lagi. Mulai tanggal 20 Maret tahun 2022, ibadah dimulai 2 kali ibadah jam 7 dan jam 6 sore. Dengan ketentuan seperti yang sudah kita laksanakan sesuai dengan prokes. Dan ibadah pada tanggal 20 juga akan dilaksanakan perjamuan kudus yang akan mengikuti ibadah pada tanggal 20 untuk jam 7 pagi itu dari kelompok Eden, Sine, dan Getsemane. Kemudian yang jam 6 sore itu dari kelompok Nasaret, Galilea, dan Betani. Demikian juga besoknya, minggu depannya lagi, tanggal 27 kebalikannya. Yang tadinya pagi jadi sore, yang jadinya sore jadi pagi. Begitu seterusnya sampai ada ketentuan ataupun pengumuman dari majelis apakah nanti kita akan sepenuhnya onset semuanya seperti dulu. Demikian Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, beberapa warta tambahan yang bisa kami sampaikan, dan ibadah pada saat ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dwi Argo Mursito. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama hening sejenak. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama akan memuji nama Tuhan mengawali ibadah pada pagi hari ini dengan memuji nama Tuhan dari NKB 7 bait yang pertama. Saudara-saudara, ibadah Minggu Prapaskah kedua ini berlangsung dalam pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Amin. 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 Kasih karunia, damai sejahtera, dan cita kasih Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Beserta dengan saudara juga. Umat disilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita merayakan ibadah Minggu Prapaskah yang kedua dengan sebuah tema, yaitu Janji Allah Menguatkan Hidupmu. Biarlah melalui ibadah Minggu Prapaskah yang kedua ini, kita diingatkan kembali tentang janji Allah yang menyertai dan menyelamatkan kita, dan biarlah janji Allah itu semakin menguatkan hidup kita masing-masing.
Kita kembali menyanyikan pujian kepada Allah, mensyukuri segala berkat-Nya, NKB 7, bait yang ke-6. Berdoa mengakui segala dosa-dosa kita. Maha besar Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Pagi ini Bapa, kami datang menghadap kehadirat-Mu, mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami. Kami juga bersyukur atas berkat kesehatan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami, sehingga pagi ini kami bersama-sama bersekutu dalam ibadah pagi ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin langkah kami, sehingga kami boleh sampai di tempat ini dalam damai sejahtera. Saat ini Bapa, kami menyadari segala dosa dan kesalahan kami, baik dosa dan kesalahan kami selaku orang tua kepada anak-anak, baik dosa dan kesalahan kami selaku anak kepada orang tua. Begitu juga dosa dan kesalahan kami di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat maupun di lingkungan tempat kerja kami. Kami mohon Tuhan, Engkau mengampuni dosa dan kesalahan kami. Saat ini Tuhan, kami akan melanjutkan ibadah kami. Kiranya Tuhan berkenan menyertai ibadah ini sampai dengan akhirnya nanti. Semuanya ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Penyesalan dosa kita, mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 29 bait yang pertama. Kita berdosa dan hina. Berita anugerah terambil dari surat 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Beginilah kesaksiannya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Allah tidak pernah lalai menepati janji akan mengampuni, menerima, menebus kita. Maka mari kita bersama-sama bertobat dengan sungguh-sungguh. Kita sambut dengan penuh syukur janji Allah itu melalui Kidung Jemaat 183, baitnya yang pertama.
Umat disilahkan duduk kembali. Mari mempersiapkan diri menyambut sabda Tuhan dan kita berdoa. Ya Allah, di bawah terang salib-Mu kami tertunduk, mengucap syukur atas segala berkat, bertobat atas segala dosa kami, dan dengan penuh syukur menerima janji penyelamatan dari-Mu. Dan dalam ibadah Minggu Prapaskah yang kedua ini, kami pun rindu untuk disapa oleh firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang berisi janji yang indah itu dapat semakin menguatkan iman kami. Mampukanlah kami ya Allah, agar bisa memahami serta melakukan firman-Mu dengan penuh tanggung jawab. Di dalam nama Yesus Kristus Sang Sabda, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan dalam ibadah ini terambil dari Injil Lukas pasal 13 ayat 31 sampai dengan 35. Injil Lukas pasal 13 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-35, sebuah perikop yang berjudul Yesus harus mati di Yerusalem, keluhan terhadap Yerusalem. Beginilah sabdanya. Pada waktu itu, datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Saudara-saudara yang terkasih, demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Diberkatilah kita yang mendengar dan yang melakukan sabdanya di dalam laku keseharian kita. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, saya teringat sebuah nasihat yang didasarkan pada sebuah penelitian psikologis yang mengatakan bahwa jangan pernah mengucapkan janji, jangan pernah berjanji kalau hatimu sedang berbunga-bunga. Jangan berjanji kalau hatimu sedang bersukacita. Saya pikir-pikir, loh kenapa kok kalau kita sedang bungah, bahagia kok nggak boleh berjanji. Nah, ternyata memang banyak terjadi orang yang berjanji ketika hatinya sedang berbunga-bunga itu, tidak sungguh-sungguh memikirkan janjinya, dan banyak yang kemudian melenjani janji atau tidak menepati janji itu. Misalnya ketika kita ketemu dengan seorang sahabat, setelah sekian lama nggak ketemu, lalu bercengkrama, lalu ketika berpisah, wes aku janji sok dolan nang omahmu gitu ya. Hatinya sedang berbunga-bunga. Nah, biasanya janji semacam itu ya sok terlaksana, tapi nggih sok boten. Tapi kathah botene menurut analisis psikologis. Ya karena itu hanya luapan emosional yang tidak terlalu dipikirkan dengan serius. Atau ketika ada orang yang jatuh cinta, wah niku nek janji luar biasa. Aku berjanji engkau adalah satu-satunya gitu ya. Aku berjanji akan bersamamu.
dalam suka dan duka, itu janji nikah. Dunia milik kita berdua. Aku berjanji akan memperjuangkan cinta kita, bla 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 bla. Niku nek pas tesih kasmaran, jatuh cinta. Tapi apakah janji itu ditepati? Ya barangkali iya, tapi barangkali juga tidak. Jadi kalau nanti kita ketemu orang yang mengucapkan janji pada kita lihat dulu, ini wongnya agak susah, apa agak biasa, apa agak senang berbunga-bunga. Nah, agak berbunga-bunga ya jangan buru-buru percaya gitu ya. Anggap aja itu basa-basi dan sebagainya. Sebaliknya kalau kita sedang berbunga-bunga, ya berhati-hatilah mengucapkan janji, karena kadang-kadang seringkali kita tidak sungguh-sungguh. Tewas orang yang di hadapan kita mengharapkan janji itu, jebul janji kita tidak sungguh-sungguh. Kira-kira begitu. Dan ada banyak janji dalam kehidupan kita yang ternyata juga tidak dipenuhi dengan sungguh-sungguh. Janji nikah contohnya, sumpah jabatan atau janji jabatan, kalau kita bicara soal profesi misalnya, sekian banyak orang yang suci, mulai dari zaman penciptaan, ketika Abraham dipanggil, ketika membebaskan Israel dari Mesir, menyertai mereka sampai ke Kanaan, lalu dan seterusnya, termasuk janji penyelamatan bagi kita yang berdosa. Kitab suci berisi banyak kisah tentang janji Allah, menyertai umatnya, menyelamatkan umatnya. Janji itu diikat dalam relasi dengan person-person, dengan Abraham, Musa, dan sebagainya, Daud, atau diikat dengan sebuah bangsa, yaitu bangsa Israel. Kita lihat, siapa pihak yang seringkali belenjani janji? Tentu saja adalah manusia. Kita lihat, berapa kali Israel berpaling dari Allah, menjadi tidak setia kepada Allah. Yang tentu saja paling sering tidak menepati janji adalah umat manusia. Dalam hal ini barangkali bangsa Israel. Tetapi Allah punya sifat, ketika ia sudah berjanji, ia terus-menerus setia merawat apa yang dijanjikan itu, dan menepatinya dengan serius. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Gusti Allah mboten nate belenjani janji. Termasuk saudara-saudara yang terkasih, kalau kita bicara soal bacaan kita pada hari ini, Yesus yang diutus Allah untuk menyelamatkan kita, juga menghadapi godaan untuk menghentikan karya penyelamatan, untuk tidak menepati janjinya dalam bahasa lain. Ketika ada seorang Farisi, bukan seorang, beberapa orang Farisi membujuk Yesus, dan mereka berkata, Yesus pergilah, tinggalkanlah tempat ini, tinggalkanlah Yerusalem. Mengapa? Karena Herodes hendak membunuh engkau. Sudahlah, pergi saja sana ke tempat lain biar aman, tidak usah ke Yerusalem. Di Yerusalem nanti orang-orang Farisi yang baik, yang bersahabat dengan Yesus, yang memberikan saran, Yesus, sudahlah pergi saja, tinggalkan Yerusalem. Herodes akan membunuh engkau. Jadi ini wejangan atau pesan dari sahabat-sahabat supaya sahabatnya itu Yesus itu enggak celaka. Opsi yang kedua, ya mereka ini tetaplah orang-orang Farisi yang menyebalkan itu, yang jahat, dan mengatakan kepada Yesus dengan nada keras, Yesus pergilah, tinggalkan tempat ini. Herodes hendak membunuh engkau. Bernada lebih pada soal ancaman, mengusir Yesus pergi, mewartakan Injil Kerajaan Allah, katakanlah begitu. Cukup menjadi alasan untuk itu. Yesus punya perang batin dalam diri Yesus, barangkali ada ketegangan. Saya membayangkan para murid Yesus juga membujuk Yesus, sudahlah guru, tidak usah ke Yerusalem, di sana sudah banyak nabi-nabi yang dibunuh, sudah kita pergi sajalah cari tempat lain yang aman. Barangkali
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama gereja di segala abad, mari kita memperbarui iman kepercayaan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih, mari menghadap Tuhan, menaikkan doa syafaat. Saya hantarkan. Ya Allah, Engkau telah berjanji untuk setia menganugerahkan keselamatan kepada kami, menuntun kehidupan kami, mencurahkan berkat yang tidak pernah berhenti. Biarlah kami mengingat janji-Mu yang indah itu, agar membuat kehidupan kami semakin kuat, terutama di saat kami menghadapi berbagai persoalan hidup. Di saat kami terkadang ragu, apakah Tuhan mengasihi kami. Di saat kami mungkin juga pernah bertanya-tanya, apakah Tuhan masih setia menyertai kehidupan kami. Namun hari ini Engkau menguatkan kami, meneguhkan kami, bahwa janji Tuhan pastilah digenapi. Maka ajarlah kami ya Allah, untuk setia menjadi umat-Mu yang senantiasa menantikan janji-Mu yang indah itu. Agar kami tetap setia, tidak berhenti berjuang, dan tidak berpaling dari-Mu. Sekalipun demikian Tuhan, tentu kami juga adalah umat-Mu yang lemah, yang membutuhkan cinta kasih-Mu tercurah. Tidak hanya kehidupan kami, tetapi juga kehidupan orang-orang di sekitar kami. Bagi mereka yang sedang sakit, kami mohonkan Allah memberikan penyertaan, kekuatan, bahkan pemulihan. Biarlah segala upaya yang dilakukan untuk menyembuhkan sakit penyakitnya, untuk merawat tubuhnya, Tuhan pakai dan Tuhan berkati, agar boleh mendatangkan kebaikan dan kesehatan. Kami berdoa untuk orang-orang yang merawat keluarganya yang sakit. Biarlah Tuhan Allah menganugerahkan kepada mereka ketabahan dan kesabaran. Biarlah senantiasa meneladani Yesus Kristus yang dengan penuh kasih, penuh kesetiaan terus berbuat baik. Kami juga teringat ya Allah untuk keluarga yang berduka. Baik itu keluarga almarhumah Ibu Suparno, keluarga almarhum Mas Tuji yang saat ini sedang berduka. Kiranya Engkau yang akan terus memberikan kekuatan dan juga penghiburan bagi mereka yang ditinggal keluarga yang terkasih itu. Karena Engkau adalah Allah yang berjanji memberikan penghiburan bagi setiap orang yang berduka. Ya Allah, kami juga memohon berkat-Mu di saat kami menjalankan kehidupan sebagai keluarga. Di saat kami berkeluarga ada berbagai macam godaan, ada berbagai macam pergumulan yang kami hadapi, yang seringkali membuat kami takut dan khawatir. Namun kami diingatkan oleh janji Allah, yang akan terus menyertai kehidupan kami berumah tangga. Maka ya Allah, mampukanlah kami terus memperjuangkan kelestarian, keutuhan, dan keharmonisan keluarga, meskipun tidak mudah. Kami sebagai para orang tua, berikanlah kebijaksanaan untuk mendidik anak-anak dan cucu pemberian-Mu. Kami sebagai anak-anak, mampukanlah untuk menaruh hormat kami kepada orang tua dengan sungguh-sungguh.
Ya Allah, kami pun teringat persekutuan kami sebagai gereja, di mana kami juga menerima janji Allah untuk terus menyertai kami sebagai persekutuan. Mampukanlah kami Tuhan menjadi gereja yang juga setia pada janji itu, agar kami terus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami teringat kehidupan kami di tengah pekerjaan, kehidupan kami di tengah masyarakat, di mana setiap hari kami bertemu dengan banyak orang, setiap hari kami berjibaku dengan pekerjaan dan dengan pergumulan. Biarlah Allah juga terus menyertai kami apapun yang terjadi, dan langkah kehidupan kami akan terus dikuatkan di dalam Tuhan. Dan kami Engkau panggil untuk menjadi umat-Mu yang setia, untuk mewartakan Injil, membagikan kasih, kemurahan, dan kedamaian dimanapun kami berada. Ya Allah, akhirnya ada setiap pergumulan yang tersimpan dalam hati kami masing-masing, yang mungkin tidak sempat kami ucapkan di dalam doa kami. Tetapi kami percaya bahwa Allah Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui, dan Engkau akan terus menyertai langkah kehidupan kami. Maka biarlah kami terus belajar untuk pasrah dan berserah pada penyertaan-Mu, agar kami juga setia melakukan kehendak-Mu. Dengan begitu ya Allah, kehidupan kami akan diliputi rasa syukur dan kebahagiaan. Inilah segenap syukur dan permohonan kami pinta di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk mengumpulkan persembahan. Dalam mengumpulkan persembahan pada pagi hari ini didasari pada firman Tuhan yang diambil dari kitab Roma 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama, demikianlah firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dalam mengumpulkan persembahan, kita iringi dari lagu NKB 34, bait yang pertama dan yang kedua. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dan selanjutnya. Setiamu Tuhanku tiada
musim yang panas, saudara bulan di langit bersama Allah memuji bersaksi akan setia yang tak berselang. Setiamu Tuhanku mengaruh hatiku, setia bagi pertama jelas. Jangan berperukan tetap kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Bapak, Ibu, dan Saudara dipanggil untuk bangkit berdiri. Mari kita haturkan persembahan ibadah Tuhan lewat doa. Saya antarkan. Puji syukur kepadamu Tuhan, oleh karena Engkau senantiasa memelihara kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan ini. Engkau juga senantiasa memberikan rezeki pada kami. Tuhan, pada pagi hari ini, hamba-Mu, anak-anak-Mu, sebagian warga GKJ Pekalongan, menyisihkan sebagian rezeki yang Kau berikan pada kami, Tuhan, untuk kami persembahkan kepadamu. Mudah-mudahan berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Tuhan, banyak cacat celah dalam kami memberikan persembahan ini. Namun Engkau Tuhan yang Maha Pengasih, Engkau Tuhan yang Maha Penyayang. Kiranya Engkau bersihkan dari segala noda dan cacat celah itu, agar layak kami persembahkan di hadapan-Mu. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang Kau percaya untuk mengelola persembahan, baik persembahan yang ada di gereja, induk, papantan, maupun yang ada di komisi-komisi. Kiranya Engkau beri hikmat kebijaksanaan dalam mengelola persembahan tersebut, agar betul-betul berguna untuk pelebaran kerajaan. Terima kasih Bapa di surga. Banyak sekali dosa yang hamba-Mu lakukan dalam kegiatan sehari-hari. Dalam hamba-Mu melakukan kehidupan sehari-hari banyak dosa. Hanya kepadamu lah Tuhan aku memohon, hanya kepadamu lah Tuhan aku meminta. Kiranya Engkau mau menghapuskan segala dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Terima kasih Tuhanku. Kiranya Engkau juga senantiasa mengajar kami tentang doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Ampunilah salah kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah kepada
Jemaat yang terkasih, marilah kita nyanyikan nyanyian pengutusan yang diambil dari PKJ 180, bait yang pertama, kasih Tuhan mengiringimu, dan selanjutnya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Saudara-saudara, teruslah maju menjalankan kehidupan kita dengan setia, karena Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Kini terimalah berkat. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara kini dan selamanya. Amin. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Tuhan Allah beserta engkau.